Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada koneksi antar materi modul 2.2 kali ini, yaitu pembelajaran sosial dan emosional, saya Cureni Awana, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Aceh Utara. Berikut pemaparan beberapa pertanyaan pemantik. Yang pertama, pembelajaran sosial emosional. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa kompetensi sosial emosional murid akan terbentuk dengan sendirinya sejalan dengan bertambahnya umur mereka menuju kedewasaan. Sehingga dalam pembelajaran di kelas, saya lebih berfokus pada penyampaian materi pembelajaran saja. Tapi setelah saya mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran berbasis sosial emosional perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa kesiapan, ketertarikan, dan fokus murid dalam memulai pembelajaran. Pembelajaran sosial emosional yang kedua berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah yang pertama, 5 kompetensi sosial emosional, yang kedua, kesadaran penuh atau mindfulness, yang ketiga, kesejahteraan psikologis atau well-being. Selanjutnya, berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah bagi murid-murid, yaitu memberikan kesempatan kepada murid untuk menumbuhkan, melatih, dan merefleksikan kompetensi sosial dan emosional dengan cara yang sesuai dan responsif. Dengan perkembangan budaya serta mengintegrasikan kompetensi sosial emosional ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran. Selanjutnya, pendidikan dan tenaga kependidikan sekolah menjadi teladan atau role model belajar dan berkolaborasi. Beberapa pertanyaan yang harus saya jawab sebagai bukti saya telah mengalami pengalaman dan memahami tentang modul 2.2 pembelajaran sosial emosional, yaitu sebelum mempelajari modul ini saya berpikir bahwa sehingga setelah mempelajari modul ini ternyata sebelum saya mempelajari modul 2.2 ini saya berpikir kalau pembelajaran sosial emosional sudah otomatis terintegrasi ke dalam langkah-langkah pembelajaran yang sudah saya lakukan, mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Sehingga saya tidak berpikir jika untuk melakukan pembelajaran sosial emosional tersendiri. Saya sendiri hanya sebagai guru yang berorientasi pada pencapaian akademis saja. Saya tidak pernah menyadari jika murid saya akan mengalami hal seperti tertekan, tidak bahagia, atau bahkan stres saat mengikuti pelajaran saya. Dan saya juga belum pernah mendapatkan materi tentang pembelajaran sosial emosional selama saya menjadi guru. Dan beruntung sekali saya mendapatkan pembelajaran sosial emosional dalam pendidikan guru penggerak ini. Setelah saya mempelajari modul 2.2 ini, ternyata pembelajaran sosial emosional membuat saya lebih paham bahwa pembelajaran sosial emosional harus dilakukan dan dapat diintegrasikan baik secara implisit ataupun eksplisit. Pembelajaran sosial emosional juga penting dilakukan karena berisi keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan murid untuk bertahan menghadapi masalah sekaligus dapat memecahkan dan mengajarkan juga untuk menjadi pribadi dengan karakter baik. Semua hal tersebut akan membuat pembelajaran jadi aman, nyaman, tertib, bahagia, dan tenang ataupun tidak tenang. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah 3 hal yang mendasar dan penting yang akan saya pelajari. Yang pertama, saya akan mempelajari pembelajaran sosial emosional, proses pembelajaran yang dimulai dengan pembentukan kesadaran dan kontrol diri serta kemampuan dalam berkomunikasi. Karena hal ini penting diberikan kepada peserta didik agar mereka mampu bertahan dan sekaligus dapat mengatasi setiap permasalahan sosial emosional yang dialaminya. Ada 5 pembelajaran sosial emosional menurut Kessel, yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial atau empati, keterampilan sosial, relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab.
Yang kedua, saya akan mempelajari 3 cara implementasi pembelajaran sosial dan emosional, yaitu mengajarkan KSE secara eksplisit, mengintegrasikan KSE dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik melalui penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Yang ketiga, saya akan mempelajari tentang kesadaran penuh mindfulness. Kesadaran penuh muncul saat seorang sadar sepenuhnya pada apa yang sedang dikerjakan atau dalam situasi yang menghendaki perhatian yang penuh. Latihan kesadaran penuh atau mindfulness menjadi sangat relevan dan penting bagi siapapun untuk dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan bahagia dan optimal. Ini termasuk bagi pendidik, murid, bahkan juga untuk orang tua. Latihan tersebut sebenarnya sudah banyak diterapkan dalam pendidikan kita sejak lama. Misalnya, mengajak murid untuk hening dan berdoa sebelum memulai pelajaran, melakukan berbagai kegiatan literasi, mencintai alam, berolah seni maupun berolahraga, dan lain sebagainya. Yang ketiga, di mana berkaitan dengan nomor 2, yaitu perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah, bagi murid-murid dan bagi rekan kerja sejawat. Saya sebagai calon guru penggerak akan menggerakkan warga sekolah untuk menerapkan pembelajaran sosial emosional dalam kegiatan sekolah seperti pembiasaan karakter baik di sekolah. Bagi peserta didik saya akan memberikan ketauladanan yang baik seperti budaya 5S, selalu disiplin dalam waktu dan tugas, dan lain-lainnya. Bagi rekan sejawat saya akan menguatkan kolaborasi sesama guru atau keterampilan berelasi, selalu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi dalam semua kegiatan sekolah atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, memupuk sikap empati jika ada teman yang mendapatkan musibah atau kesadaran sosial. Koneksi antar materi, filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional yang berpihak kepada murid dan merupakan profil pelajar Pancasila. Keterkaitan antar materi dengan modul sebelumnya, di mana pada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran sosial emosional mengutamakan kebutuhan belajar murid. Hal ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Tujuan utama dari pembelajaran sosial emosional telah diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu student well-being. Keterkaitan antar materi dengan modul sebelumnya, pada nilai dan peran guru penggerak, di mana KSE menurut guru untuk mengimplementasikan 5 KSE terintegrasi dalam pembelajaran reguler maupun secara eksplisit. Nilai dan peran guru penggerak yang muncul adalah berpihak pada murid, inovatif, dan menjadi pemimpin pembelajaran. Keterkaitan antar materi selanjutnya adalah pada visi dan budaya positif, di mana pembelajaran sosial emosional merupakan salah satu misi untuk mewujudkan visi guru penggerak. Budaya positif akan terwujud bila kesadaran diri dan sosial telah terbentuk, sehingga lingkungan belajar menjadi kondusif dan meminimalisir pelanggaran nilai-nilai kebajikan diri dari keyakinan kelas. Keterkaitan materi dengan modul sebelumnya pada pembelajaran berdiferensiasi, di mana implementasi pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran baik terintegrasi maupun eksplisit merupakan bentuk kemampuan guru untuk menghadirkan pembelajaran berdiferensiasi untuk murid, sehingga murid akan senantiasa terlayani kebutuhannya dan tetap fokus selama pembelajaran berlangsung. Pada kesimpulan koneksi antar materi kali ini, di mana pembelajaran sosial emosional dapat dilakukan di berbagai lingkungan, termasuk di sekolah, keluarga, dan komunitas. Di sekolah, program pembelajaran sosial emosional dapat diajarkan melalui pelajaran khusus, kegiatan kelompok, dan pengembangan kurikulum yang terintegrasi. Di keluarga, pembelajaran sosial emosional dapat dilakukan melalui komunikasi yang terbuka, pengaturan, aturan yang jelas, dan contoh yang baik dalam mengelola emosi dan berinteraksi dengan orang lain. Di komunitas, pembelajaran sosial emosional dapat dilakukan melalui program pengembangan keterampilan sosial. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi pada modul 2.2 kali ini.
Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.